S3-06, pecah oleh air mata. Gengs, bab ini panjang banget biar klien puas karena sudah sabar menunggu. Diamnya Raffi seolah menjadi jawaban bagi Joe tentang apa yang terjadi di antara keduanya. Sejenak ia terdiam, memandang nanar ke depan, dan menghela napas panjang. Meskipun hanya seorang ayah sambung, namun Joe yang paling tahu seperti apa Raffi. Ia mengenal baik putranya lebih dari siapapun. Lelaki itu meraih ponsel dan meletakkan ke pangkuannya. Bisa cerita awal kejadiannya? Tanya lelaki itu. Aku nggak tahu, ayah. Tiba-tiba saja aku merasa ada syahwat yang tidak tertahan. Balas Raffi memijat kepala. Oke, ayah percaya. Ceritakan pelan-pelan dari awal. Setelah membagikan bantuan untuk warga kami buka puasa bersama di pos. Aku buka puasa dengan air putih dan kurma. Setelah itu ke masjid untuk salat maghrib. Lalu, setelah salat maghrib aku tidak langsung kembali ke pos, tapi ngobrol dulu dengan beberapa pengurus masjid. Lalu aku keluar dan melihat teman-teman lain mulai datang ke masjid karena akan digelar doa bersama sebelum salat Isya. Aku menanyakan Vio dan kata teman-temannya dia masih di pos. Joe mengangguk, menyimak dengan baik penjelasan Raffi. Oke, terus? Aku kembali ke pos dan melihat Vio membersihkan sampah bekas buka puasa. Dia kasih nasi kotak, katanya sengaja simpan buat aku karena belum makan. Aku melihat jus jeruk di tangannya dan memintanya. Jus jeruk itu sudah diminum Vio setengahnya. Jadi dengan kata lain kamu minum sisaannya Vio dari gelas yang sama? Iya, ayah. Angguk Raffi. Setelah itu aku minta Vio ke masjid karena doa bersama akan dimulai. Vio bilang mau ke villa dulu ambil mukena. Aku duduk dan makan setelahnya. Jadi, setelah itu apa yang terjadi? Aku makan nasi kotak dan minum jus jeruknya Vio. Beberapa menit setelah makan, aku mau kembali ke masjid, tapi tiba-tiba aku merasa ada yang aneh. Badanku tiba-tiba panas, tegang dan pusing. Aku nggak tahu ada apa denganku dan nggak tahu harus bagaimana. Makanya aku langsung ke toilet umum dan duduk di sana. Joe mengangguk, menerka setiap kejadian yang dialami putranya. Karena itu kamu telepon ayah? Aku menghubungi Boy sebelumnya untuk bertanya bagaimana meredakan rasa itu. Tapi, Boy tidak menjawab. Aku juga sempat telepon Erlan, tapi tidak aktif. Makanya langsung hubungi ayah. Ayah kan minta kamu untuk langsung mandi dan tidak keluar kamar lagi. Tapi kenapa kamu bisa ada di villa perempuan? Setelah bicara dengan ayah, aku memang mau kembali ke kamar. Tapi, aku tiba-tiba ingat Vio dan menebak kalau semuanya berasal dari jus jeruk itu. Kalau tadi Vio minum setengah, berarti dia juga merasakan hal yang sama seperti aku. Jadi, aku pergi mencarinya ke villa, karena takut ada yang berniat jahat padanya. Tapi aku tidak menemukannya. Aku juga ke masjid tapi kata teman-temannya dia belum ke masjid. Kamu mencarinya dalam keadaan tubuhmu yang masih bereaksi seperti tadi? Iya. Semakin lama, rasanya semakin gak tertahan. Seperti ada ledakan dalam diri. Aku nggak tahu bagaimana menggambarkannya. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Raffi tampak semakin frustrasi. Jadi, di mana kamu menemukannya? Di toilet umum. Aku ke toilet untuk mencari HP yang tertinggal dan mendengar suara Vio sedang menangis. Dugaanku benar, dia juga mengalami gejala sama seperti aku. Artinya, sumbernya dari jus jeruk itu, kan? Ya, kemungkinan besarnya begitu. Karena Vio terus menangis, aku membawanya ke villa dan memintanya mandi. Tapi, setelah mandi dia masih merasakan hal yang sama. Aku berniat membawanya ke rumah sakit, tapi entah kenapa. Ucapan Raffi terhenti. Tak sanggup melanjutkan. Oke, ayah mengerti semuanya. Kalian dalam pengaruh minuman itu. Apa kamu tidak ada kecurigaan terhadap seseorang yang mungkin memasukkan obat perangsang ke minumannya, Vio? Nggak ada, ayah. Aku nggak ada kecurigaan kepada siapapun. Raffi menggeleng sambil menghela napas. Oke, tenang, kita akan selidiki semua ini dan mencari pelakunya. Tanpa sepengetahuan Raffi, penjelasan itu berhasil diabadikan Joe dengan perekam suara di ponselnya. Joe segera mengirim rekaman suara tersebut kepada Boy. Paling tidak,
itu bisa mengurangi sedikit salah paham. Di sisi lain, Boy masih fokus mengemudi saat menerima pesan rekaman suara dari Joe. Ia memasang earphone ke telinga dan mendengar pembicaraan mereka. Sementara Joe masih berusaha menenangkan Raffi yang tampak frustrasi. Entah mengapa Joe malah fokus pada ucapan Boy saat memukuli Raffi. "Boleh tanya satu hal lagi?" Raffi hanya mengangguk dengan tatapan kosong. "Tadi ayah dengar ucapan Boy yang mengatakan bahwa kamu mencintai Vio. Apa itu benar?" Raffi mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Beberapa saat ia diam, hingga akhirnya memberanikan diri menatap sang ayah. "Jangan takut, aku ayahmu. Rahasiamu aman padaku. Kamu percaya, kan?" Ia mengangguk. "Jadi ucapan Boy benar?" "Iya, ayah. Itu benar. Rasa itu sudah ada sejak lama. Entah sejak kapan. Vio adalah satu-satunya gadis yang kuinginkan. Masalahnya, dia anak siapa, dan aku anak siapa? Aku hanya anak seorang penjahat. Musuh mereka." Pancaran amarah sekaligus kecewa terlihat jelas dalam tatapan Ju. Ia agak tersinggung dengan ucapan Raffi. "Lalu aku dianggap apa?" Desis Joe geram, membuat Raffi tersadar. Dalam hitungan detik mata Raffi mulai mengembun. Memerah. "Anak mana yang tidak mau punya ayah sepertimu? Kadang aku merasa iri dengan Yasmin dan Naira. Mereka lahir darimu, ayah. Mereka akan bangga menyebut bahwa dalam diri mereka mengalir darah seorang Jameson Alexander. Sementara aku hanya anak beruntung yang tumbuh dalam perlindunganmu. Fakta bahwa aku anak penjahat akan terus ada dan semua orang akan mengingat itu." Mendengar jawaban Raffi membuat Joe segera menepikan mobil. Berhenti sejenak. Kepalan tinjunya menghantam bahu Raffi, lalu memeluknya erat. Mengusap kepala dan punggungnya. "Anakku, walaupun kamu bukan darahku, tapi itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu adalah anakku." Ia melepas pelukan dan menatap wajah yang sedang menitikkan air mata. "Apapun yang terjadi, kamu adalah anakku. Anak kebanggaanku. Satu dunia boleh menghakimimu, satu dunia boleh meragukanmu, tapi aku akan tetap berdiri di hadapanmu sebagai ayahmu. Bukan sekedar ayah sambung, mengerti? Ayah, andai hidup adalah pilihan, aku pasti memilih lahir darimu, bukan yang lain." "Hei, jangan menangis. Aku tidak mendidikmu untuk jadi cengeng begini." Namun, air mata itu mengalir semakin deras. Seiring dengan gugurnya butiran hujan dari angkasa. "Jadilah laki-laki jantan. Mengakui kalau salah dan berani bertanggung jawab." Ucap Joe menekan bahu putranya. Raffi mengangguk, mengusap cairan bening yang mengalir dari matanya. Perjalanan pun kembali berlanjut. "Kita akan langsung ke rumah keluarga Darmawan untuk membicarakan semuanya," ujar Joe. Raffi tampak ragu. "Om Galih pasti marah besar dan akan membenciku. Tidak ada ayah yang tidak marah kalau hal seperti ini terjadi kepada putrinya. Aku pun akan menghajar laki-laki yang berani menyakiti putriku." "Aku paham, ayah. Tidak apa-apa kalau mereka membenciku. Tidak apa-apa kalau mereka memukuliku. Tidak apa-apa kalau aku dianggap anak penjahat yang mewarisi karakter ayahnya. Bahkan kalau mereka mau memenjarakanku, aku akan terima sebagai bentuk hukuman." Joe menatap Raffi dengan senyuman tipis. Ia sengaja menginterogasi Raffi tidak di depan orang lain, agar Raffi bisa lebih terbuka. Ia sangat paham bahwa Raffi adalah anak yang tidak percaya diri karena ayah kandungnya. "Anakku, apapun hasilnya nanti, bertanggung jawablah dengan berani terhadap semua kesalahanmu. Jangan takut apapun, ada ayah di belakangmu." Perjalanan yang normalnya memakan 3 jam itu dipersingkat menjadi 2 jam karena kondisi jalan yang cukup lengang, mengingat waktu mendekati larut malam. Ketika mobil yang dikemudikan Boy memasuki halaman rumah, mereka langsung disambut oleh Galih, Alfian dan Aileen yang berdiri di depan pintu. Raut ketegangan tampak jelas dari wajah mereka. Terutama Galih. "Ada apa dengan Vio? Kenapa dia seperti ini?"
Pertanyaan itu langsung tercetus ketika membuka pintu mobil dan mendapati putrinya terbaring dalam pangkuan sang bunda dengan keadaan tak sadarkan diri. "Bau, ada apa dengan adik kamu? Kenapa dia?" Alfian turut bertanya ketika bayi terburu-buru turun dari mobil. "Papa, Mama, aku jelasin di dalam, ya. Kita bawa Vio ke dalam dulu." Mata Galih sudah menggambarkan perasaan marah dan khawatir. Dalam hitungan detik raut wajahnya memerah memancarkan amarah. "Tolong tenang, Mas. Aku akan jelaskan semuanya," ucap Riana. Galih menghembuskan napas panjang. Masih terdengar kalimat istighfar dari mulutnya. Dengan perasaan berkecamuk, ia menggendong putrinya memasuki rumah dan membawanya menuju kamar, membaringkan ke tempat tidur. Sementara Riana yang seperti kehilangan energi itu langsung menangis dalam pelukan Aileen. Isak tangisnya terdengar pilu. "Aku sudah mendapatkan hukuman atas perbuatannya dulu, Aileen. Sekarang anakku yang mendapatkan hukumannya." Riana berucap lirih. Suaranya bergetar. "Apa maksudnya, Kak? Apa yang terjadi dengan Vio? Ada apa?" tanya Aileen. Namun, Riana seolah tak sanggup berucap apapun, selain menangis terisak-isak. "Tenang dulu, Kak. Ayo, kita fokus pada Vio dulu," bujuk Aileen. Dua wanita itu akhirnya menyusul ke kamar di mana Alfian, Boy, dan Galih membawa Vio. Gadis itu sedang terbaring di tempat tidur dalam balutan selimut. Galih duduk di sampingnya, mencium kening dan berusaha membangunkan putrinya. "Bisakah kalian keluar dulu? Biar kami yang urus Vio," ucap Aileen. Para lelaki itu bergegas keluar dari kamar. Boy memilih mengajak mereka duduk di ruang keluarga agar lebih tenang. "Sekarang jelaskan ada apa dengan Vio? Kenapa dia pulang dalam keadaan seperti ini?" tanya Alfian. Boy terdiam sejenak, seolah sedang memilih kata yang tepat untuk menenangkan dua lelaki raksasa di keluarga dermawan itu. Alfian dan Galih memang dua ayah lembut, namun tidak jika sesuatu sudah terjadi kepada anaknya. Sebab mereka dapat berubah layaknya singa yang buas. "Papa, Ayah, sepertinya ada berniat jahat kepada Vio. Ada yang mau menjebaknya," ucap Boy pelan. Kedua tangan Galih terkepal, rahang mengetat. Matanya yang basah tampak memerah, dan napasnya lebih cepat. "Siapa orangnya yang berani melakukan itu pada anakku?" Melihat amarah dalam tatapan sepupunya, Alfian mengusap bahu. "Tenang dulu, biar Boy jelaskan semuanya." Alfian menatap Boy. "Jelaskan semuanya, Nak." Boy menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Ia menjelaskan setiap kejadian seperti yang didengarnya melalui rekaman suara yang dikirim Joe kepadanya. Mulai dari Raffi yang berbuka puasa dengan air putih dan kurma, hingga pada saat keduanya mulai merasakan gejala aneh dan akhirnya Raffi mencari Vio karena takut Vio dimanfaatkan seseorang. Penjelasan panjang Boy itu membuat Alfian dan Galih tampak begitu murka. Nyaris kehilangan akal sehat. Dugaan sementara ada yang sengaja mencampurkan obat perangsang ke minumannya Vio. Masalahnya, Vio meminumnya dan memberikan setengah kepada Raffi, yang tanpa sengaja membuat mereka terjebak dan... "Cukup, jangan teruskan. Aku tidak kuat mendengarnya," ucap Galih memijat kepala. Seolah telah kehilangan pijakan. Terlebih ketika melihat putrinya pulang dalam keadaan tanpa busana dan hanya memakai selimut. "Ya Allah, anakku, kenapa harus dia? Apa ada orang lain yang melihat kejadian itu?" tanya Alfian. "Enggak, Pa. Saat aku, Bunda dan Om Jo tiba, mahasiswa lainnya masih di masjid. Kami langsung bawa pulang Vio. Jadi, belum ada yang tahu kejadian ini." Sepasang mata Alfian terpejam. Menatap nanar, memikirkan betapa hancur keponakannya. Galih dan Riana pun merasakan kehancuran yang sama. "Assalamualaikum." Ucapan salam dari Joe mengalihkan perhatian mereka.
Waalaikumsalam. Balas Alfian menatap dua lelaki yang baru saja tiba. Galih yang terduduk menahan air mata itu sontak menoleh. Meskipun sadar perbuatan Raffi adalah sebuah kesalahan yang tak disengaja, namun ia tetaplah seorang ayah. Naluri sebagai pelindung dari seorang putri yang kehormatannya terenggut tetap memicu ledakan emosi. Ironis memang. Putri kesayangannya ternoda oleh lelaki yang ia percaya untuk menjaganya. Serta-merta Galih berdiri mendekati Raffi dengan tatapan membunuh. Sementara Raffi hanya menunduk dan tak berani lagi mengangkat kepala. Dirinya siap menerima hukuman apapun dari Galih maupun Alfian. Adakah penjelasanmu tentang anakku? Desis Galih geram. Tangannya mengepal geram, seperti akan melayang ke wajah Raffi. Melihat itu, Joe tidak tinggal diam. Sebelum Galih melakukan sesuatu kepada Raffi, ia lebih dulu berdiri di hadapan Raffi sebagai bentuk perlindungan. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang sudah terjadi. Anakku bersalah dan kamu berhak memberinya hukuman. Tapi, setidaknya dengarkan penjelasannya dulu. Kalau setelah itu kalian tetap mau menghukumnya, silahkan. Tapi, aku ayahnya dan aku wajib melindungi anakku. Ucap Joe penuh rasa bersalah. Alfian turut berdiri menghampiri Galih dan Joe, memposisikan diri di tengah. Mari kita bicara dengan hati dingin. Kekerasan hanya memperburuk masalah. Galih terduduk lesu di kursi. Menahan napas yang memburu, menekan ledakan emosi yang menembus ubun-ubun. Joe, apa yang sudah mereka lakukan? Aku masih berharap semua yang dikatakan Boy tidak benar. Aku percaya anakmu untuk menjaga anakku lebih dari siapapun. Tapi, kenapa semua ini harus terjadi? Ucapnya lirih, menahan air mata. Joe menunduk. Semua di luar kendali mereka. Sebelumnya Raffi sudah menghubungiku dan menanyakan cara untuk meredamnya. Tapi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Raffi juga menghubungiku 5 kali. Tapi, saat aku menghubunginya kembali, sudah tidak dijawab. Ungkap Boy. Alfian yang pernah berada dalam situasi yang sama tentu paham dengan apa yang dirasakan Raffi. Sebab itu ia berusaha menekan ego dan amarahnya. Mencoba memahami situasi dari sudut pandang Raffi tanpa menghakimi. Raffi, tolong jelaskan, apa kamu tahu siapa yang memungkinkan ingin menjebak Vio? Tanya Alfian. Raffi menggeleng sebagai jawaban, tanpa suara. Lidahnya terasa kaku untuk berucap. Rasa bersalah menikam hati semakin dalam. Galih menatap Raffi yang duduk tepat di hadapannya. Sebuah tatapan tajam yang seperti sanggup mengoyak tubuh itu. Raffi, aku ingin bertanya satu hal. Tolong jawab sejujurnya. Ucap Galih menarik napas dalam-dalam demi menguatkan hati. Setidaknya ia ingin mendengar sendiri dari Raffi. Apa kamu dan Vio sudah terlibat hubungan sentuhan layaknya suami istri? Raffi merasakan seluruh tubuhnya meremang. Ia gemetar, semakin menunduk, ia menghela napas. Kemudian, menganggukkan kepala perlahan. Astagfirullah, ya Allah. Galih terpejam dengan air mata mengalir. Tak tahan rasanya, Galih segera berdiri. Memilih masuk ke kamar putrinya. Jika tetap di sana, ia takut akan kalap dan memukuli Raffi. Begitu memasuki kamar, terlihat Riana dan Aileen sedang duduk di tempat tidur sambil menangis memeluk Vio yang kini sudah berpakaian. Aileen menyeka air mata dan segera keluar kamar. Membiarkan Galih dan Riana berbicara. Andrian dan Amar di mana, Mas? Tanya Riana. Sesuai permintaan kamu. Mereka dan Mama ke rumah Alfian. Jawab Galih. Saat di perjalanan tadi, Riana meminta Galih agar ibu mertuanya dan kedua anak lelakinya yang masih remaja untuk pergi ke rumah Alfian. Riana tidak ingin kedua anaknya yang masih remaja terlibat pembicaraan orang dewasa. Selain itu, ia takut Adrian dan Amar mungkin kehilangan rasa hormat kepada kakak perempuannya. Riana langsung berdiri, menghambur ke pelukan suaminya.
Tangisnya pecah di ruangan itu. Kenapa harus Phil, Mas? Aku yang melakukan kesalahan di masa lalu, tapi kenapa Phil yang harus merasakan akibatnya? Dia bukan anak jahat sepertiku. Dia anak yang baik. Selama ini dia menjaga dirinya dengan baik, lalu kenapa dia harus mengalami hal seperti ini? Ucap Riana lirih. Tak ada jawaban dari Galih. Ia pun merasakan kehancuran yang sama. Merasa gagal sebagai seorang ayah dalam melindungi putrinya. Aku ingin marah, sangat marah. Tapi kejadian ini membuatku merasa seperti sedang bercermin. Aku jauh lebih buruk. Sudah, jangan menyalahkan diri sendiri. Galih mencoba menguatkan hati. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah Phil. Bagaimana dia akan menjalani hidupnya setelah hari ini? Dia pasti akan merasa hancur. Keduanya saling memeluk dalam tangis. Sementara di luar, suasana belum kondusif. Aileen terisak-isak menangis dalam pelukan suaminya. Alfian sedang berusaha untuk menenangkan. Sementara Irene baru saja tiba di rumah itu setelah mendapat kabar dari Joe. Wanita yang biasanya lembut itu kini tampak marah. 3 tamparan beruntun mendarat ke wajah putranya. Raffi tak memberikan pembelaan apapun. Ia diam saja saat sang ibu meluapkan amarah kepadanya. Dosa macam apa yang sudah kamu lakukan? Kamu benar-benar mengecewakan ibu. Apa kamu lupa kalau kamu punya 2 adik perempuan? Bagaimana kalau adikmu yang mengalami ini? Jerit wanita itu, maju memukul-mukul dada putranya. Joe segera menarik istrinya dan memeluk. Meredam amarahnya. Sabar, bukan begini cara menghadapi situasi seperti ini. Ucap Joe menekan. Tapi Raffi sudah melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Jangan menekan anakku seperti penjahat, Irene. Ucap Joe hampir tersulut emosi. Kamu ibu yang melahirkannya. Seharusnya kamu yang paling tahu seperti apa anakmu. Tubuh wanita itu seketika luruh, terisak-isak menekan dada. Joe berjongkok memeluknya. Aku tahu kamu marah dan kecewa. Tapi, jangan sampai kamu mengucapkan kalimat yang justru menyakiti Raffi. Apa menurutmu dia bisa sengaja melakukan hal seperti ini? Tidak. Aku yang membesarkannya. Aku tahu seperti apa anakku. Bisik Joe. Namun, Irene terus menangis hingga Raffi terduduk di hadapannya. Bu, maafin aku sudah membuat ibu kecewa. Aku salah, Bu. Raffi hendak menyentuh lutut sang ibu, tetapi Irene menepisnya. Jangan minta maaf sama ibu, minta maaf sama Phil dan keluarganya. Kalau mereka bisa memaafkan kamu, baru ibu juga maafkan. Irene menyeka air mata. Ia bahkan gan menatap putranya. Ketika melihat Galih dan Riana keluar dari sebuah kamar, Irene segera berdiri. Mendekati Riana. Galih memilih duduk di antara para lelaki, sementara Irene dan Riana duduk bersama. Ruangan itu kembali pecah oleh isak tangis saat 2 wanita itu saling memeluk dengan tangis pecah. Riana, aku benar-benar malu dengan perbuatan anakku. Hukumlah aku apa saja, aku akan terima. Aku gagal mendidik anakku. Hukum saja dia. Meskipun kamu mengirimnya ke penjara sekalipun, aku tidak akan keberatan. Ujar Irene. Riana menyeka air mata. Menarik napas dalam-dalam. Bukan anakmu saja yang bersalah, Irene. Anakku juga melakukan hal yang sama. Tidak. Aku yakin Phil gadis baik. Dia tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Semua ini kesalahan Raffi. Kamu boleh membencinya, kamu boleh marah padanya. Bagaimana aku bisa marah padanya, Ren? Bagaimana aku bisa membencinya sementara dia anakku juga? Aku bisa meragukan laki-laki lain untuk menjaga Phil, tapi tidak dengan Raffi. Hatiku berkata dia tidak sejahat itu. Lalu, hukuman apa yang bisa kuberikan untuknya, sementara masa laluku jauh lebih buruk? Melihat istrinya terus menyalahkan diri sendiri, Galih mendekat dan duduk di sisinya. Menyandarkan wanita itu ke dadanya. Ia tahu,
yang paling hancur dalam kejadian ini adalah Riana. Sementara Raffi melirik Galih dan Riana dengan menahan air mata. Ia berjalan mendekat, lalu dalam sekejap tubuhnya luruh, berlutut di hadapan mereka. "Aku minta maaf, Bunda, Om, aku sayang sama Vio. Sama sekali nggak ada niat jahatku terhadap dia." Raffi menunduk menahan air mata. "Hukum aku, Bunda. Hukum aku, Om, tidak ada hukuman yang bisa membayar kesalahanku. Aku tidak akan bisa menebus semuanya dengan hukuman apapun." Galih menatap lelaki yang berlutut di hadapannya. Saat ini perasaannya benar-benar marah dan kecewa. Akan tetapi, sepenuh hatinya berkata lain, yang ada di hadapannya sekarang bukanlah seorang penjahat yang telah merenggut kesucian putrinya, melainkan anak lelaki berusia 8 tahun, yang rela dipukuli, rela berjalan kaki di tengah terik mentari tanpa alas kaki dengan pakaian lusuh, menawarkan keripik jualannya kepada siapapun yang berlalu demi menyelamatkan teman kecilnya. Kejadian itu telah berlalu 17 tahun lalu, namun Galih masih ingat setiap kenangan. Bagaimana Raffi kecil dipukuli satpam saat memaksa masuk ke kantor untuk menjual keripiknya. Ia terluka, ketakutan, dan semua itu untuk Vio. "Memang kamu jualan keripik ini uangnya buat apa, Nak?" tanya Galih kala itu. Raffi yang terisak-isak menyeka air mata. Suaranya tersendat-sendat. "Uangnya buat bayar rumah sakitnya Vio, Om. Kata ibu, Vio harus dioperasi." Jawaban polos Raffi kala itu berhasil mencuri hati seorang Galih Zain Darmawan. Menciptakan kekaguman luar biasa. Kenangan kecil itu mungkin tak akan pernah hilang dalam ingatannya sampai kapanpun. Tak peduli meskipun di dalam nadi Raffi mengalir deras darah musuhnya, ia tak pernah memandang hal tersebut. Tanpa sadar Galih menjatuhkan air mata. Bukannya memarahi atau menghukum, ia malah memeluk Raffi. "Aku tidak bisa menghukumnya untuk satu kesalahan, sementara dia memberikan separuh hidupnya untuk melindungi putriku." Ruangan itu kembali pecah oleh isak tangis. Selama ini Galih diam, tetapi ia tahu bahwa diam-diam Raffi mencintai putrinya. Semua orang yang ada di sana menangis. Bahkan Alfian, Aileen dan Boy. Joe dan Irene pun sama. "Aku tahu ini dosa besar yang tidak terampuni. Tapi aku yakin kamu melakukannya tanpa sengaja. Aku yakin kamu bukan laki-laki yang bisa menyakiti seorang wanita. Tapi aku sudah menyakiti Vio, Bunda, Om, dan mengecewakan semua orang. Apa yang harus kulakukan untuk mempertanggungjawabkan semuanya? Apa yang harus kulakukan untuk meringankan dosa?" Galih menyeka air mata, menatap lelaki di hadapannya. "Pertanggungjawaban seperti apa yang bisa kamu berikan kepada putriku?" Raffi yang masih berlutut itu tertunduk ragu. Namun, kemudian memberanikan diri mengangkat kepala menatap mata Galih. "Kalau Om mengizinkan, aku siap menikahi Vio dan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebus dosa dan kesalahanku."